Halo rekan-rekan guru hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, izinkan saya Indrawati Rahakbau, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, untuk menampilkan video per-teaching saya pada mata pelajaran kimia. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ibu. Pagi, Bu. Kalian hari ini Sehat, Bu. Baik, Bu. pada sarapan kan ya? Sudah. Bu. Oke, jadi sebelum ke sekolah kalian harus sarapan dulu ya, karena kalau dengan sarapan berarti kalian bisa memiliki tenaga untuk beraktivitas di hari ini ya. Jaga kesehatan itu sangat penting loh. Nah, sebelum kita mulai akan pelajaran kita di hari ini, Ibu minta Ketua Kelas Nasalman untuk memimpin doa. Nasalman, silakan. Ya Bu, ya teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya baik, terima kasih Nasalman yang telah membawakan doa. Selanjutnya, berapa jumlah siswa yang hadir hari ini Nasalman? Semuanya 12 orang, Bu. 12 Hadir orang. semua. Berarti Iya, Bu. ada yang sakit? Ada yang sakit satu tadi, Bu. Oh, Andi ya yang sakit ya? Iya, Bu. Ya, Andi anak-anak yang kita sakit. doakan ya, semoga Andi cepat sembuh biar bisa belajar lagi seperti biasa dengan kita. Nah, sebelum kita mulai, Ibu akan melakukan demonstrasi sederhana ya. Kalian perhatikan apa yang ada di tangan Ibu? Ada Air dan air. Dan minyak, Bu. Air sama minyak. Air dan minyak, Bu. Apa yang terjadi jika seandainya Ibu mencampurkan air dan minyak ini? Apakah dia tercampur atau tidak? Kita lihat sama-sama. Sudah tercampur. Iya, Ibu tuangkan air ke dalam minyak, kemudian Ibu akan mengaduk-aduk. Ya. Nah, kita lihat bagaimana keadaannya, tercampur atau tidak? Tidak, Minyak di atas, Bu. Bisa. Kali. Jadi minyaknya di atas, airnya di bawah, berarti tidak tercampur ya. Nah, berdasarkan demonstrasi tersebut, maka di hari ini Ibu akan membawakan materi tentang senyawa kovalen polar dan non polar. Nah, jadi ada pertanyaan di sini, mengapa air dan minyak itu tidak dapat menyatu? Kemudian bagaimana kita dapat membedakan senyawa kovalen polar dan non polar? Nah, kita akan belajar tentang senyawa kovalen polar dan non polar. Kemudian tujuan pembelajaran yang harus kita capai di hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, Ibu berharap kalian dapat merancang percobaan sederhana untuk menentukan sifat kepolaran pada senyawa kovalen dan dengan bahan yang ada di sekitar. Kemudian, kalian juga harus dapat membandingkan senyawa kovalen polar dan juga non-polar. Nah, kemudian kegiatan apa saja yang akan kita lakukan pada pertemuan kali ini? Dalam ini kita akan membuat kegiatan praktikum ya. Kemudian juga ada diskusi kelompok untuk membahas hasil praktikum yang telah diperoleh, dan pada akhir pembelajaran kita akan kita akan post test ya untuk mengetahui apakah kalian sudah mengerti dengan materi yang Ibu sampaikan atau belum.
Kemudian Ibu sudah membagi kalian dengan masing-masing di hari kemarin ya. Jadi kalian bisa duduk di kelompok masing-masing. Ada kelompok 1 Salim, Nak Salim, Nak Evita dan juga Nak Teti. Kemudian kelompok 2 ada Nak Epi, Nak Julia dan Nak Ida. Dan kelompok 3 ada Nak Salman, Nak Julimina dan juga Nak Asma. Nah, semuanya duduk dalam kelompok masing-masing. Ibu membagikan LKPD buat kalian, nanti kalian analisis ya, lihat apa saja yang bisa dikerjakan di dalam LKPD tersebut. Nah, sambil menganalisis, Ibu akan putarkan tayangan video percobaan untuk kepolaran senyawa. Ya, baik anak-anak, setelah tayangan video tadi, kalian sudah bisa ya, ada gambaran tentang praktikum yang akan kita lakukan. Nah, sebagai materi pengantar, Ibu akan memberikan materi tentang kepolaran dan juga senyawa polar. Jadi kepolaran senyawa itu merupakan suatu keadaan di mana distribusi penyebaran elektron tidak merata atau elektron cenderung terikat pada salah satu atom. Kemudian kepolaran itu juga erat kaitannya dengan keelektronegatifan dan bentuk molekul. Dalam hal kepolaran, suatu senyawa tergantung dari harga momen dipolnya. Kemudian apa sih momen dipol itu? Momen dipol itu adalah selisih harga keelektronegatifan antara atom yang berikatan. Jadi kepolaran senyawa itu akan bertambah jika keelektronegatifan atom yang berikatan semakin besar. Kemudian kepolaran senyawa yang terdapat itu dibagi menjadi 2, ada senyawa polar, ada senyawa non-polar. Nah, kalian perhatikan gambar di bawah ini. Semuanya tahu ya kan gambar-gambar ini? Nah, Salim, apa yang ada di dalam tampilan slide ini? Ada air, Bu, ada minyak, ada sabun, Bu. Ya, ada air, ada minyak, dan ada sabun. Pasti semuanya pernah minum air ya? Minum air, kemudian menggunakan minyak dan juga sabun. Nah, itu adalah bahan senyawa polar dan non-polar yang ada di sekitar kita. Nah, ini adalah pengertian dari senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen non-polar. Nah, apa itu senyawa kovalen polar? Senyawa kovalen polar itu adalah senyawa kovalen yang dibentuk oleh 2 unsur yang berbeda, di mana keelektronegatifannya pasti juga berbeda, sehingga menghasilkan dipol ya. Kemudian senyawa kovalen non-polar itu adalah senyawa kovalen yang dibentuk oleh 2 unsur yang sama, di mana keelektronegatifannya juga pasti sama. Ya, kenapa sama? Ada yang tahu kenapa keelektronegatifannya sama? Nah, Teti coba. Saya, Bu. Ya, silakan. Nah, Salman ya. Karena unsur-unsur tersebut berada dalam satu golongan yang sama, sehingga keelektronegatifannya sama. Benar ya. Begini ya, analoginya kalian kan pernah lihat anak kembar ya, yang identik. Kalau mereka kembar berarti otomatis sama. Jadi itu sama juga dengan kovalen non-polar yang terdiri dari unsur yang sama. Misalnya ada oksigen, O2 ya, Cl2, H2. Ya, seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke sifatnya ya. Sifat dari ciri-ciri dari senyawa kovalen polar dan non-polar. Nah, di sini ada beberapa ciri, ya ada 3 ciri. Kalau ciri senyawa kovalen polar itu dapat larut dalam air dan pelarut polar yang lain. Kemudian untuk kovalen non-polar itu tidak dapat larut, jadi dia kebalikannya. Kemudian kalau kovalen polar itu memiliki kutub, kalau kovalen non-polar tidak memiliki kutub. Kemudian yang ketiga, di kovalen polar itu ada pasangan elektron bebas. Sedangkan di ciri-ciri kovalen non-polar itu tidak memiliki pasangan elektron bebas. Ya, jadi itu adalah 3 ciri yang dimiliki oleh senyawa kovalen polar dan juga non-polar. Nah, setelah penjelasan itu sudah ada gambarannya. Sebelum kalian melakukan praktikum, kita akan mulai praktikum dan Ibu minta kalian siapkan alat bahan yang kemarin sudah Ibu kasih tugas buat kalian ya. Kelompok 1 tadi, apakah kalian sudah bawa alat bahannya? Sudah, Bu.
Sudah Bu. yakin kelompok 1, 2, 3 semuanya bertanggung jawab membawa alat bahan yang telah ditentukan. Nah, sekarang berdasarkan LKPD yang telah Ibu bagikan, coba tolong kalian rangkai alatnya sesuai dengan prosedurnya. Kemudian kalian uji coba sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD tersebut. Ya. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya. Selama kita melakukan praktikum ini ada yang dimengerti atau tidak? Ada yang menemukan hambatan? Sudah mengerti, Bu. Ya, baik. Oke, setelah selesai melakukan praktikum, kita bisa lanjut dengan berdiskusi ya. Jadi masing-masing kelompok harap untuk mendiskusikan kembali hasil yang diperoleh selama praktikum yang tadi telah kalian lakukan ya. Kalau ada yang kurang dimengerti, kalian boleh meminta Ibu untuk memberikan arahan. Oke, baik. Setelah berdiskusi, Ibu minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kelompok 1 hasil diskusinya. Ya, baik, terima kasih kelompok 1. Kelompok 2 ada? Ya, Ibu yakin kalian semuanya sudah memperoleh hasilnya ya. Kalau tidak ada yang memiliki ganjalan atau pertanyaan, nanti kalian akan mengerjakan LKPD-nya dalam masing-masing kelompok ya. Oke. Setelah selesai berdiskusi dan mempresentasikan hasil, maka Ibu memberikan kesempatan kepada kalian untuk membuat kesimpulan. Ya, untuk sampai pada kesimpulan ini ada pertanyaan pemandu. Ya, ada pertanyaan pemandu yang Ibu berikan buat kalian. Ya. Larutan apa saja yang termasuk larutan polar berdasarkan percobaan yang tadi telah kalian lakukan? Siapa yang bisa menjawab? Nah, Air. Ya, Nak Epi silakan. Air, Bu. Air, ya bagus sekali Nak Epi. Jadi tadi kan kita praktikumnya tentang mencoba air, kemudian ada minyak goreng, ada minyak tanah, ada larutan cuka juga. Selain air, apalagi yang termasuk polar, termasuk non polar? Cuka, Bu. Nah, Larutan cuka, Bu. ya kalau cuka termasuk apa tadi? Polar, Bu. Termasuk Polar. Kali Maida dan juga Najulimina. Kalau yang termasuk non polar apa? Minyak goreng, Bu. Non polar salah satu contohnya, Bu. Minyak tanah dan juga minyak goreng ya. Kemudian bagaimana cara kita menyimpulkan apakah suatu larutan itu dia termasuk polar atau non polar? Bagaimana caranya? Kalau tadi kan kita buat ini ya percobaan dengan menggunakan botol dan juga gelas aqua itu untuk melihat arah belokan alirannya itu. Kira-kira kalau polar berarti bagaimana? Membelok, Bu. Ya, bagus sekali Nama Ida. Jadi kalau polar berarti dia membelok ya, alirannya itu mengikuti arah medan magnet. Kalau non bagaimana? Najulimina, non polar? Berarti dia tidak tidak mengikuti. Tidak membelok, Bu, dia lurus jatuh. Ya, bagus sekali. Jadi Ibu yakin kalian semua pasti bisa ya mengerti apa yang telah dilakukan dan juga disampaikan. Dengan demikian, kita akan masuk ke post test ya. Ibu akan memberikan tes formatif pada kalian untuk menguji apakah kalian sudah mengerti materi yang telah disampaikan ataukah belum. Ya, jadi ini ada soal ya. Nanti kalian kerjakan lalu dikumpulkan. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Baik. Yang sudah selesai boleh dikumpul soal lembar jawabannya. Ya, terima kasih Sudah, bagi Bu. yang mengerjakan.
Ibu akan memeriksa ini dan dikembalikan pada pertemuan minggu depan. Ya, sebelum kita membuat refleksi, mungkin ada yang mau bertanya? Tidak ada ya. Kalau begitu Ibu yang bertanya buat kalian, kalau kalian tidak bertanya. Pertanyaannya itu, mengapa penggaris yang digosokkan pada rambut itu dapat membelokkan larutan polar? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, silakan Nak Julia. Ya, karena penggaris yang digosokkan ke rambut itu menghasilkan magnet Bu. Ya Bu, iya karena tadi Ibu bilang untuk senyawa polar itu dapat membelokkan karena mempunyai kutub, jadi dia dapat mengandung magnet gitu. Ya, bagus sekali Nak Julia. Ada yang lain? Nak Swan? Saya Bu, Ya, silakan. karena penggaris yang digosok ke rambut menghasilkan magnet yang dapat menarik aliran larutan Ibu. Ya, jadi betul sekali. Karena terjadinya perpindahan elektron, Bu. Ya, bagus sekali nama Ida. Wah, pintar sekali nih anak-anak Ibu. Jadi, apa yang disampaikan oleh ketiga teman kalian itu sudah merupakan jawaban yang benar ya. Kemudian, kita akan mengakhiri materi kita di hari ini dengan melakukan refleksi ya. Jadi ada beberapa pertanyaan juga bagi kita untuk melakukan refleksi. Yang pertama, apa sih yang membuat kalian tertarik saat belajar tadi? Kira-kira ada tidak yang membuat kalian tertarik? Ibu, percobaannya, Bu. Iya, jadi Penasaran, Bu. ya terima kasih Nak Evita. Karena kalian suka, maka nanti Ibu akan sering-sering membuat percobaan ya. Ya, kemudian pertanyaan kedua, hal penting apa yang telah kalian pelajari dalam pembelajaran ini? Apa sih yang kita pelajari dari pembelajaran hari ini? Hal pentingnya. Kita dapat membedakan mana polar, mana non-polar, Bu. Ya, bagus sekali Nak Asma. Tepuk tangan dulu dong buat Nak Asma. Ya, siapa lagi? Kalau tadi menurut Nak Asma itu kita bisa mengetahui polar dan non-polar melalui percobaan. Terus apa lagi? Kita dapat apa? Kalau hubungannya dengan kehidupan sehari-hari bagaimana? Kita dapat tahu ya, kira-kira produk apa saja yang mengandung senyawa polar dan non-polar. Polar. Kemudian pertanyaan ketiga atau terakhir, apa ada tantangan atau kesulitan yang kalian jumpai dalam proses belajar tadi? Mungkin dalam praktikum atau diskusi ada yang menemukan hambatan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, Ibu mengambil kesimpulan bahwa kalian sudah mengerti pembelajaran hari ini. Ya, jadi Ibu berharap apa yang kalian dapatkan di hari ini tidak hanya didiamkan begitu saja, tapi kalian harus lebih banyak mengeksplor ya. Mungkin saja masih ada senyawa-senyawa lain di lingkungan sekitar kita yang belum kita tahu apakah dia polar atau non-polar. Ya, dengan demikian Ibu bisa mengakhiri pelajaran kita di hari ini dan jangan lupa ya tugas baca untuk pertemuan selanjutnya. Lalu satu lagi, jangan lupa kalian susun laporan praktikumnya untuk dikumpul pada pertemuan minggu depan. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, Ibu minta Nak Epi untuk membawa kita dalam doa. Silakan Nak Epi. Ya, anak-anak, maaf teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Nak Epi, anak-anak semuanya. Sampai jumpa ya dalam kesempatan minggu depan. Tetap jaga kesehatan kalian ya. Jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu.